Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita kemarin tentang tumbal dari sebuah waduk. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimana cara dari Yuli menyelesaikan semuanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi dulu biar lebih santai. Kalau sudah, kita lanjutkan ceritanya. Suara Mbak Sukir terdengar berat, tebal, dan bergetar. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya seakan tak ubahnya mantra yang memiliki daya magis, membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan nyali, tak terkecuali Yuli, yang butuh beberapa detik untuk menjawab pertanyaan itu. Apalagi baru kali ini, Yuli mendapati sosok Mbah Sukir seperti orang lain. Enggak, Bah. Aku nggak takut, Bah. Ucap Mbah Sukir yang tadi sempat bertanya apakah Yuli takut atau tidak. Mbah Sukir tersenyum kecil. Sepertinya ia tahu Yuli berbohong. Dia berbohong bahwa ia tidak takut. Bahkan sekarang dia menyesal kenapa ritual kali ini tampak berbeda. Yuli bisa merasakan betul bagaimana ruangan kamar itu tiba-tiba terasa berubah drastis. Seakan banyak energi yang memenuhi dalam kamar. Dan disinilah Yuli berada malam ini. Duduk bersila bersama dua orang tua yang bakal membantu untuk menyelamatkan kedua temannya. Namun kali ini, Yuli memilih untuk menundukkan kepalanya, hanya supaya dia tak harus beradu mata dengan Mbah Sukir. Karena baginya, seperti yang sudah Yuli rasakan, bahwa sosok Mbah Sukir kali ini berbeda, lebih menakutkan. Perintahku kemarin sudah kau jalankan kan? Ucap Mbah Sukir kepada Pak Waris. Sudah, Mbah, jawab Pak Waris singkat. Mendadak suasana menjadi lebih sunyi dan hening. Kala bibir Mbah Sukir merapalkan sebuah mantra yang Yuli sendiri tidak tahu yang dibacakannya. Dan kali ini juga Yuli tak bisa menahan untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ketika telinganya mendengar sebuah suara yang tak asing baginya. Hingga tak berapa lama dia mendengar, entah dari mana datangnya, tapi kali ini seperti ada seekor ayam. Ketika dia membuka mata dan melihat ada seekor ayam hitam dan tergenggam di tangan kanan Pak Waris. Sejak kapan Pak Waris membawa seekor ayam? Padahal sejak tadi saat ia masuk ke dalam kamar, Yuli tak melihat Pak Waris membawa seekor ayam. Pak Waris kemudian menyerahkan ayam itu ke arah Mbah Sukir, yang segera diterimanya dengan satu tangan. Mata Yuli kemudian menoleh ke arah tangan yang satunya, dan di sanalah dia melihat ada sebatang keris tergenggam erat, seakan siap untuk diayunkan. Malam ini, Simbah akan memohon kepada leluhur untuk mengirim pesan kepada dukun laknat itu, Riz. Yul, Pak Sukir menatap mereka bergantian, sebelum Karamat akhiri dengan ucapan bakar kemenyannya. Pak Waris mengangguk dan kemudian maju, mengikuti perintah dari Mbah Sukir, dan sekejap bau kemenyan memenuhi ruangan tersebut. Nyaris bersamaan, Mbah Sukir mengangkat tinggi-tinggi ayam hitam yang mulai berontak, sedangkan tangan satunya mendekatkan ujung keris tepat ke arah perut ayam. Yuli sebenarnya tak kuasa untuk melihat. Namun dengan cepat, tangan Pak Waris menarik lengan Yuli sebelum Yuli bangkit dan hendak keluar. Malam kian mencekam. Keris diayunkan dengan sangat cepat, membelah perut ayam menjadi dua bagian. Darah membanjiri sesajen di atas nampan bambu, sebelum akhirnya meregang nyawa untuk selamanya. Kemudian keris itu diletakkan, jari-jari Mbah Sukir masuk, menarik semua isi perut ayam, usus, hati, jantung, semuanya terberai keluar. Sebelum Mbah Sukir memerintah Yuli yang tak pernah Yuli lupakan seumur hidupnya, dia menaruh jeroan itu di atas lepek yang terbuat dari tanah liat. Kemudian menyerahkan kepada Yuli untuk menelannya mentah-mentah. Yuli benar-benar terkejut ketika mendapati perintah dari Mbah Sukir untuk menelan jeroan perut ayam itu. Bagaimanapun Yuli tak sanggup untuk melakukan hal gila semacam itu. Hanya dengan cara ini yang bisa. Karena setelah kamu memakan jeroan ini, kamu akan kembali ke waduk untuk masuk ke dimensi mereka, untuk menyelamatkan kedua sukma temanmu. Ucap tegas Mbah Sukir menjelaskan.
Hening sejenak, Yuli terdiam, terduduk seakan bingung untuk menjawab. Harus siap Yul, harus kuat. Di tanganmu masalah ini mau selesai atau malah panjang. Seketika wajah Yuli terangkat. Bagai lecutan panas kalimat yang diucapkan Pak Waris menyulut kembali tekadnya untuk menghentikan sekaligus menyelamatkan kedua temannya. Bismillah, aku kuat. Aku akan menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Walaupun dengan memakan mentah-mentah jeruan itu, akan kulakukan. Tegas kali ini suara Yuli membuat Pak Waris dan Basukir tersenyum. Sekarang makanlah, ujar Basukir, memerintah Yuli untuk segera memakan jeroan ayam itu. Tak ingin berlama-lama menatap jeroan yang sudah mulai menghitam, Yuli segera meraih lepek dan memasukkan jeroan itu ke dalam mulutnya. Sebentar tak ada yang aneh, tapi setelah 5 tarikan napas, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat, membuat tubuh Yuli mengejang dengan mengeluarkan cairan kental merah keluar dari mulutnya. Tak sampai di situ saja, setelah tubuh Yuli mengejang, kini badannya seperti terangkat hingga mengambang di atas lantai, kemudian terhempas kembali ke bawah, membuat seketika Yuli tersadar dengan sendirinya. Yul, ini keris bawa dan simpanlah, karena kamu nanti akan membutuhkannya, ucap Basukir pelan. Namun masih mampu didengar oleh Yuli dan yang lainnya. Dengan tangan gemetar, Yuli menerima keris pemberian Basukir. Seketika itu tangannya merasakan ada energi yang masuk dalam tubuhnya, hingga keris itu menghilang masuk ke dalam tubuh Yuli, membuatnya tercengang melihatnya. Antara percaya dan tidak, namun Yuli melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selesai ritual, Yuli diminta sejenak untuk mengistirahatkan tubuhnya. Yul, istirahat dulu. 3 jam lagi kamu akan berangkat, ucap Basukir, sekaligus mengakhiri ritual malam itu. Selesai berucap, Basukir bangkit. Tak ketinggalan, tangannya meraih bangkai ayam yang kemudian ia kuburkan di halaman belakang. Selepas beranjak Basukir dan Pak Waris, Yuli beranjak membaringkan tubuhnya sembari menyelami pikirannya yang bercampur aduk. Ada rasa rindu terhadap keluarganya di rumah, tapi kini tanggung jawabnya sangat menuntut untuk dirinya berpisah sementara. 1 jam kemudian sebelum pemberangkatannya, Yuli menyempatkan untuk mengambil makanan yang ada di atas meja dapur. 1-2 suap nasi dan lauk akhirnya mampu membuat rasa laparnya tergantikan menjadi sebuah tenaga. Hingga tak berapa lama, Yuli telah bersiap, tanpa meninggalkan segala keperluan untuk menuju sebuah tempat yang bakal menjadi akhir semuanya. Singkat cerita, 1 jam lebih perjalanan yang ditempuh Yuli. Meski tak ada gangguan yang apapun, tapi tetap saja kecemasan menghantui jiwanya. Apalagi saat mulai keluar dari perkampungan dan mulai masuk ke area proyek waduk. Perasaan Yuli semakin was-was. Akhirnya Yuli pun menghentikan langkahnya, tepat di depan sebuah gerbang yang menjadi pembatas antara lahan warga dan proyek. Hingga tak seberapa lama setelah dirasa keberaniannya sudah kembali, Yuli kemudian menerobos masuk ke dalam. Anehnya, ketika Yuli sudah di dalam lahan proyek, dirinya melihat ada sebuah bangunan kecil yang menyerupai gubuk. Baru kali ini, Yuli melihat ada bangunan lain berdiri di atas lahan proyek. Padahal selama dia bekerja di sana, bangunan itu belum ada. Penasaran, Yuli kemudian melangkah mendekat ke arah pintu dari bangunan itu. Sekian detik menunggu setelah Yuli mengetuk dan mengucapkan salam, pintu kayu itu berdiri terbuka. Sepi dan gelap dirasa Yuli ketika pandangannya tertuju ke dalam bangunan. Tak ada apapun dan siapapun. Gelap, anyep mendampingi Yuli kali ini. Ia berjalan masuk pelan ke dalam gubuk yang tak seberapa luas itu. Sesekali langkahnya tertahan, kala kabut putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Tetapi dengan tekad bulat, Yuli terus menembus, melangkah hingga sampai ke ujung gubuk paling belakang. Di sana dia langsung disambut oleh sosok kakek tua yang berdiri membelakanginya. Mau kemana nak? Ucap kakek tua tersebut ketika menyadari Yuli sudah berada di belakangnya. Yuli tak langsung menjawab. Dia diam seraya memikirkan siapa sosok yang sedang menghadangnya itu. Namun tak lama ketika Yuli ingin menyauti terlebih dahulu kakek tersebut, lalu bilang, "Pulanglah nak. Kamu itu dibohongi oleh 2 orang tua yang selama ini membantumu. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu.
Tapi kalau kamu masih ingin melanjutkan, silakan saja. Aku di sini hanya akan memberitahu kebenarannya. Dan lagi, kedua temanmu itu sudah tak bisa lagi diselamatkan. Ujar kakek tua itu menjelaskan. Yuli terkejut setelah mendengar penjelasan dari sosok yang belum pernah dia temui. Bingung antara mau percaya Pak Waris atau Mbak Sukir, atau sosok yang ada di hadapannya. Namun tak lama setelah Yuli yakin jika sosok itu adalah jin yang menyerupai manusia, Yuli memilih untuk mempercayai Pak Waris dan Mbak Sukir yang selama ini membantunya. Kakek yang di hadapan Yuli kali ini membalik badannya, menatap sayu ke arah Yuli, kemudian menepuk pundaknya seraya berucap, "Nah, Simbah orang baik, Mbah ingatkan lagi, pergilah sejauh mungkin sebelum terlambat." Kakek itu kemudian menghilang. Setelah selesai menyelesaikan kalimat bernada peringatan untuk Yuli. Sepeninggalan kakek itu, Yuli terdiam, bingung. Tapi kemudian Yuli melanjutkan langkahnya untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai di halaman belakang gubuk, Yuli menghentikan langkahnya. Di sana dia disambut lagi oleh beberapa sosok yang duduk bersimpuh, merintih, dan tiba-tiba bangkit dan menatapnya dengan tatapan sayu. Yuli tak mampu menanggapi, ia langsung melangkah. Shuk, shuk, shuk. Yuli terhenyak lagi. Setiap kali dia melewati sosok yang sedang merintih, sosok itu bangkit dan mengikutinya dari belakang, seolah bagai orang pemandu. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak sosok beragam wujud yang menyeramkan yang mengikuti langkahnya. Sesampainya Yuli di paling ujung, tepatnya di batas lahan dan waduk, Yuli menghentikan langkahnya. Sama halnya dengan puluhan sosok yang mengikutinya ikut berhenti juga. Yuli menoleh dan mereka serentak melolong, mengejutkan Yuli sampai harus tersudut mundur 2 langkah. Dan tak berapa lama, aroma busuk langsung tercium cukup menyengat. Manakala belum mereda keterkejutannya, tiba-tiba dari arah waduk muncul kabut putih tebal. Dengan tertatih menahan takut, Yuli tetap melangkah turun ke dekat arah waduk, mendekat ke tiang pondasi paling besar. Tangannya yang gemetar bergegas mengeluarkan botol yang dari tadi ia bawa dari rumah. Membuka tutupnya, kemudian menyiramkan tepat pada gundukan tanah yang sebelumnya yang Yuli tandai ketika dia mengambil sebuah kendi. Namun baru saja ia buka tutup botol pertama dan hendak menyiramkannya, samar mata Yuli melihat seraut wajah lelaki tepat di depannya, berjarak 2 jengkal. Mata dan wajahnya melotot tajam. Rasa ngeri seketika menyebar ke seluruh tubuh Yuli. Namun belum sempat dia meloncat, Yuli menunduk dan mengingat pesan dari Pak Waris dan Mbak Sukir. Buru-buru tangannya menyiramkan air dalam botol tersebut. Saat itu Yuli mengabaikan suara geraman dari belakangnya, serta seringai dan tatapan nyalang dari wajah yang masih terus berada di depannya. Selesai menyiram, Yuli segera beranjak dan melangkah ke arah tiang pondasi yang lainnya. Tak terkejut lagi dengan puluhan sosok yang masih berdiri di antara batu kerikil, tengah mengawasi meski mereka tak berbuat apa-apa. Tetapi tak lama kemudian, Yuli akhirnya mundur, menjadarkan tubuhnya di batu kerikil saat puluhan sosok itu melayang dan meloncat mendekat ke arahnya. Geraman dan tawa cekikikan mengiringi suasana Yuli malam itu. Mereka menggerumung dan mengelilingi dan saling berebut mendekat, sebelum satu pekikan melolong membuyarkan puluhan sosok-sosok yang lainnya. Sesaat hening setelah lengkingan sempat mewarnai area waduk. Kala Yuli yang tiba-tiba mendengar suara tabuhan gamelan yang muncul beriringan lantunan tembang yang Yuli sendiri tidak tahu apa itu artinya. Dan secara bersamaan, sosok yang bertanduk itu mulai muncul. Kali ini, wajah yang bertanduk yang pernah Yuli lihat tampak marah. Sorot matanya tajam, tapi bukan menatap pada Yuli, melainkan pada sosok lelaki yang tengah terbaring di sebuah ranjang. Sedangkan sang lelaki hanya bisa terbungkam. Wajahnya pucat, nyalinya ciut. Tetapi segera sosok itu meraih leher sang lelaki untuk mencekiknya. Dari bibir dan hidungnya bersembur darah segar. Saat itu juga, sang lelaki menoleh ke arah Yuli yang sedang terduduk untuk menyaksikannya.
Begitu terkejutnya Yuli ketika melihat wajah sang lelaki yang sangat ia kenali. Lelaki itu meronta, meminta tolong kepada Yuli. Namun saat itu bagaikan tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Hanya bisa menyaksikan. Tolong aku, Yul. Ah, ah. Ucap lelaki yang dirinya tahu kalau itu adalah Cahyo. Cahyo sedang meminta tolong kepada Yuli. Tak hanya itu saja, jeritannya pun langsung melekikan ketika kuku-kuku tajam sosok bertanduk itu merobek perut Cahyo hingga terbelah menjadi dua bagian. Dengan cepat, sosok itu menghaburkan jeroan dalam tubuh Cahyo dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang sudah membuka lebar, yang diakhiri dengan tawa menggelegar. Tak ada rasa iba atau kasihan. Ia kemudian tersenyum tergelak menatapi jeroan ceceran yang berhamburan keluar. Tak sampai hitungan menit, nyawa Cahyo melayang. Saat itu juga, sosok bertanduk itu menari mengintari tubuh Cahyo yang tergenang darahnya sendiri. Matanya menatap lurus, seolah sukaria melihat napasnya yang tersenggal. Hingga tabuhan gong menjadi penutup atas kejadian itu. Dan bersamaan dengan menghilangnya sosok bertanduk, meninggalkan tubuh terkoyak Cahyo. Tepat saat itu, Yuli menunduk dan memejamkan mata. Rasa takutnya luar biasa ketika ia melihat semua adegan kematian temannya yang menjadi tumbal sebuah proyek. Tak berapa lama, Yuli merasa tubuhnya seperti melayang, terhempas dan terguling di atas tanah berbatu. Yuli terbengong ketika menatapi lahan yang begitu luas, dengan batu banyak kerikil, seperti orang yang gila. Yuli tiba saja tertawa sendiri, yang tanpa ia sadari, air matanya pun mulai membasahi pipinya sendiri. Ia menangis bukan karena takut, melainkan kejadian yang ia lihat barusan tampak seperti nyata. Yul, bangun, segera selesaikan semuanya. Waktumu tidak banyak. Satu bisikan kembali terdengar dari suara Basukir. Suara itu benar-benar terngiang di telinganya, membuatnya tersentak dan langsung bangkit. Setapak demi setapak, Yuli menyusuri kembali area waduk. Suara dari langkahnya yang bersentuhan dengan kerikil terdengar sangat jelas, berpacu bersamaan gemuruh dalam dada. Dan saat dia tahu bakal melewati puluhan sosok yang menyeramkan, yang sudah menampakkan wujudnya di depannya, wajah sosok-sosok itu tak mampu ia kenali. Wajah dan tubuhnya yang sudah tak utuh banyak yang hilang. Aroma amis darah tercium sangat menyengat. Kala Yuli mulai melewati satu persatu sosok yang berjejer mematung. Dengusan dan rintihan tak lama mulai ramai menyusup ke telinganya. Saat lambaian tangan tak sempurna milik sosok yang telah terlewatinya dan dirinya abaikan. Tak lebih 50 meter di depan, atau setelah Yuli melewati sebuah tiang pondasi pertama, Yuli berhenti kala mendengar suara sapaan menyebut namanya dari belakang. Sejenak ia ragu antara menoleh dan mengabaikannya. Saat itu juga suara panggilan semakin jelas, bahkan kini teramat begitu jelas. Hampir saja Yuli tak dapat membendung keinginannya untuk menyambut sapaan itu. Namun sebelum terjadi, satu suara menyentak, menyadarkannya jika bahaya yang menanti di belakangnya. Yuli akhirnya melangkah maju, membiarkan suara panggilan yang mulai berubah menjadi tawa melengking, bersautan memenuhi gendang telinganya. Sesampainya ia di depan sebuah pilar yang tinggi sebagai pondasi kedua, tetesan air menyambutnya. Tak lama gemercik lonceng berbenturan menandai kemunculan sosok di sudut kanan tepat di samping pilar. Ada ketakutan tersendiri dalam diri Yuli saat itu, saat dimana ia melihat sosok lelaki terbaring di atas ranjang. Sepintas, Yuli hanya melihat sosok itu meringis dan mengiba. Tak ada luka atau goresan pada bagian tubuhnya. Tetapi ketika pandangannya semakin jelas teralihkan pada sebuah perut, lelehan darah mengucur dari lubang perut yang terbuka lebar. Tubuh Yuli seketika ikut bergetar. Kedua kakinya mulai goyah, manakala sosok itu menjerit, meronta, ingin bangkit. Namun tertahan oleh rasa sakit di perutnya. Rasa ngeri terus menghantui jiwa Yuli. Kepala sosok bertanduk yang kakinya mulai melangkah mendekat ke arah pilar. Sesampainya, sebentar ia melirik ke arah lelaki yang masih meronta.
Namun sosok itu telah menghilang. Dengan cepat, ia mulai membukakan tutup botol kedua dan menyiramkan ke sekeliling pilar tersebut. "Tolong, tolong aku, tolong!" Bersayu pemelas suara dari belakang Yuli, membuatnya ingin menoleh. Namun urun, sadar jika suara itu membuatnya celaka. Lagi-lagi Yuli tertunduk memejamkan mata. Tak peduli lagi tetesan keringat dari wajahnya mulai mengucur deras. Sampai beberapa kali suara itu masih terngiang dan akhirnya menghilang. Memantapkan batin, Yuli untuk bangkit dan berjalan ke pilar selanjutnya, yaitu pilar ketiga. Selangkah Yuli mencecak. Sapuan angin kencang menghantam wajah dan menghentikan ayunan kaki. Sesaat Yuli terperangah, mendapati di depannya bukan lagi sebuah pilar waduk, melainkan lahan yang sangat luas yang di hadapannya kini ada sebuah lubang yang besar. Tak hanya satu saja, di belakang dan di depannya berjarak tak lebih dari 10 meteran, terdapat sebuah lubang yang besar. Awalnya Yuli melihat banyak aktivitas dari beberapa orang di area lahan itu. Namun lambat laun suasana berubah menegang dan mencekam. Kala sebuah suara keras bernada perintah masuk ke dalam telinganya. "Matikan lampunya!" Gelap. Seketika suasana yang awalnya terang karena lampu, ini gelap karena dimatikan. Walaupun waktu itu sore hari, tapi bagai para orang-orang yang sedang menggali di sebuah lubang, tak mampu melihat dengan jelas. Yuli kemudian mencari asal suara yang memberi perintah, ketemu. Tapi dia membelakangi dengan tangan kanan di atas. Sejurus kemudian lelaki itu menurunkan tangannya, dan secara bersamaan, orang-orang yang sudah membawa ember masing-masing dan alat berat berwarna kuning itu menghamburkan pasir bercampur semen ke dalam semua lubang yang terisi banyak orang. Tak ada teriakan, tak ada tangisan. Semua terasa sunyi dan senyap, karena setelahnya, semua orang yang ada di sana melakukan aktivitasnya kembali. Kali ini Yuli dengan jelas melihat gambaran peristiwa di mana banyak pekerja yang dijadikan tumbal dalam sebuah proyek waduk. Tak hanya satu, melainkan puluhan nyawa pekerja tertimbun dalam sebuah lubang yang bakal menjadi lubang pilar pondasi waduk. Peristiwa itu segera saja disambut auman panjang dari sosok yang bertanduk, yang tak berapa lama muncul. Di saat bersamaan, Yuli yang masih berdiri kaku dan bergidik ngeri, tersadarkan satu suara keras yang masuk ke telinganya. Ia pun segera menuruti suara yang menuntunnya untuk bersembunyi di balik batu kerikil yang besar. Hening berselimut sunyi sejenak. Yuli hanyut dalam rasa tegang sebelum satu perintah yang meneruskan tujuannya selanjutnya yang harus terselesaikan malam itu. Hingga tak lama, hembusan angin dingin menerpa wajah Yuli, membuatnya terlena dan sebentar tertidur karena tubuhnya benar-benar lelah. Sampai 10 menit, Yuli terbangun karena hembusan angin dingin yang datang lebih menusuk tulang. Ia kemudian bangkit sebentar, terpaku dalam ketakutan. Kali ini matanya tak lepas menatapi tembok yang terbuat dari jejeran puluhan kepala, kaki, serta potongan tangan. "Cepat Yul, selesaikan sekarang. Sebentar lagi waktu subuh. Kalau sampai kamu terlambat, semua akan sia-sia." Kali ini Yuli tersentak mendengar seruan lebih keras dari Basukir. Ia sebentar terpejam, kemudian menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa tekad keberaniannya sebelum melangkah. "Tolong, tolong saya, tolong, tolong!" Suara memelas dari potongan kepala kembali membuat jantung Yuli seakan berhenti. Sesekali matanya melirik, melihat darah mengalir dari bola mata dengan wajah meringis menahan sakit. Namun Yuli tetap meneruskan langkahnya, menunduk dan mengeraskan kepalan tangannya, masih coba untuk menguatkan diri. Sampai persis di depan pilar keempat, Yuli berhenti sejenak demi mendengar sebuah bisikan lirih, namun yang tegas dan tiba-tiba menyusup ke telinganya. "Jangan menoleh ke belakang." Terkejut, tapi Yuli mengikuti suara dari Basukir. Apalagi saat itu ia merasakan betul jika dari belakang tubuhnya seperti ada sapuan hembusan napas dari puluhan sosok. Hampir saja tangan Yuli tak mampu membuka tutup botol keempat. Bukan karena berat, tapi karena getaran hebat mendera sekujur tangannya. Pelan tapi pasti, Yuli akhirnya membuka tutup botol tersebut. Yuli bergegas menyiramkan air dalam botol itu ke sekeliling pilar.
Dan kali ini tak ada apapun yang mengganggunya. Namun setelah dia beralih ke pilar kelima dan saat dia menuangkan air ke sekeliling pilar, satu hembusan panas tiba-tiba saja menerpa wajahnya. Yuli tersungkur, mundur 2 langkah, berjaga-jaga. Jika nanti ada yang muncul secara tiba-tiba, dia bisa ancang-ancang untuk berlari. Namun setelah ditunggu beberapa saat, tak ada apapun. Hening, bahkan sangat hening dirasa Yuli ketika dirinya melangkah ingin keluar dari area waduk. Tetapi semakin ia mendekat ke arah tangga yang terletak paling ujung, hawa lembab begitu melekat. Setibanya di tengah atau sekitar 20 meter dari tangga akses untuk naik, Yuli jatuh tersimpuh. Tangisan ketakutan pun tak mampu Yuli bendung kalau mendapati di depannya di sebuah palang melintang tergantung sesosok tubuh lelaki dengan sebuah tali. Matanya melotot, lidahnya menjulur, bersama kedua kakinya yang mengejang. Terseok dalam lindangan air mata, Yuli masih berusaha untuk bangkit dan maju, mendekat ke arah tangga akses untuk naik, dan segera mengakhiri kengerian dalam hidupnya. Meski telah berkali-kali mentalnya diuji. Terus dan terus, Yuli menyeret tubuhnya. Wajahnya tertunduk, napasnya sesak tersenggal, berbaui aroma kembang kuburan dan bau kapar barus yang menyengat. Sampai tiba di batu kerakal sebelum anak tangga paling bawah, Yuli berhenti, mengadahkan kepalanya pelan, sembari tangannya meraih batu untuk bangkit. Terpaku senyap. Saat itu ketika matanya beradu dengan pandangan sosok yang tiba-tiba saja hadir di depannya. Mulut wanita itu terus mengeluarkan bau. Dan tak berapa lama suaranya seperti suara orang yang dicekik. Meski tersusupi rasa takut yang luar biasa, namun ada setitik rasa iba melihat sosok wanita tua tersebut. Setelah berhasil berdiri dan hendak berjalan ke arah tangga, tiba-tiba sebuah jeritan melengking menghentakkan tempat itu. Jeritan menyayat hati yang berasal dari sosok wanita tua itu. Beberapa saat lamanya terdengar, kemudian berganti dengan lenguh riri seperti ratapan. Yuli yang semula menundukkan wajah kembali mengenadah. Terpaksa harus meratapi lelehan darah di sekujur wajah keriput lelaki tua yang masih tergantung. Bau amis pun seketika menyeruak, manakala darah itu menetes ke wajah Yuli. Tapi aneh, darah itu tak mau sedikit pun membasahi wajah, meskipun tetesan itu terus mengenai wajahnya. Melihat keanehan itu, Yuli bergegas naik dengan berlari. Namun ketika kakinya baru menginjak anak tangga kelima, sapuan angin mengibas wajah Yuli yang membuatnya limbung dan seketika terjatuh kembali. Lengguhan menasan sakit terdengar keluar dari bibir Yuli. Dan ketika pandangannya mengarah ke atas, lagi-lagi ia harus mendapat pemandangan lelaki tua yang tergantung. Yuli berteriak takut dan menggigil tubuhnya. Sosok yang paling Yuli kenal, yaitu Basukir, kini terpapang jelas di matanya. Kakek tua yang tergantung itu ternyata Basukir. "Sudah saatnya aku ambil nyawamu, tua bangka," ucap gerang dari sosok yang entah kapan datangnya, yang kini telah mencengkram leher Basukir. Kilatan seketika mendera tempat itu. Beberapa pilar waduk yang terasa bergetar dirasa Yuli. Sesaat sebelum pekikan melolong keras kala sosok bertanduk itu mengaung dan mengangkat tubuh Basukir yang tak berdaya. Selang beberapa detik, sosok bertanduk itu kembali menghempaskan tubuh Basukir. Namun sudah dalam keadaan tak utuh. Ceceran darah dan beberapa isi dalam tubuhnya sudah berserakan, mengotori tanah berbatu. Suasana sebentar tenang. Wujud menyeramkan dari sosok bertanduk itu memudar, berubah menjadi sosok lelaki tua memakai kemeja coklat dan celana coklat, layaknya sebuah seragam dinas. Namun ketika sang lelaki itu ingin beranjak pergi, dirinya dihentikan oleh Basukir. Walaupun tubuhnya sudah tidak utuh, tapi Basukir masih mampu untuk melontarkan kata atau kalimat yang mampu membuat wajah lelaki itu merah padam, seperti menahan amarah. "Saya yang lebih tahu dari semua ini, Mus. Kamu harus ingat ini," saut Basukir tegas dan bergetar. "Sampean sudah gak ada gunanya, Mbah.
Walaupun sampean tahu semuanya, tapi kematianmu itu sekarang mudah bagiku. Timpal sosok lelaki yang dipanggil Mus oleh Basukir. Kurang ajar. Baru saja Basukir berteriak marah, tiba-tiba saja satu kilatan merah menghadangnya. Seutas tali bekas untuk menggantung Basukir melilit kembali lehernya. Basukir meronta, napasnya tersenggal, mata melotot seperti ingin mencuat keluar saat ujung tali terikat tepat di palang melintang ke atas sana. Hingga wanita tua yang sempat terabaikan keberadaannya kini berlari terseok-seok coba menolong Basukir. Namun hal itu justru membuat Mus marah besar. Ia kemudian melangkah cepat, menghampiri wanita tua yang sedang mengangkat kaki Basukir yang tengah tergantung. Seringai tajam tersungging kejam keluar dari bibir Mus saat tangannya menghantam batu besar kepada kepala wanita tua itu. Jeritan melolong seketika menggema di tempat itu. Kucuran darah langsung membanjiri tanah berbatu. Tetapi hal itu tak menghentikan Mus untuk kembali memukul kepala sang wanita hingga terkapar tanpa berdaya. Sampean tak akan mati sekarang, Mbah. Sampean tunggu saja suamimu tergantung itu. Sambil berucap, tangan Mus mengikat kedua kaki wanita tua yang diyakini adalah istri Mbah Sukir dengan tali saat itu. Kemudian menyeretnya dan meletakkannya tepat di samping tubuh Mbah Sukir yang sudah tak bernyawa. Mus yang segera membalikkan badan dan melangkah, tapi sebelum jauh meninggalkan, satu ucapan dari sosok istri Mbah Sukir lagi-lagi menghentikan langkah Mus. Sebentar lagi akan selesai urusan ini, Mus. Bakal ada yang menggagalkan semuanya. Ingat itu. Lilihnya dan tersendat suara dari istri Basukir yang tengah sekarat. Namun dari ucapan itu sejenak mengubah raut wajah Mus menjadi lebih marah. Kurang ajar. Susul saja suamimu. Seru Mus yang kembali mendekat ke arah wanita itu. Tak lama, suara gemetak dari benturan batu kepada kepala istri Basukir terdengar. Kemudian disusul dengan lengkingan keras. Bersamaan teriakan dari bibir Yuli yang tak kuat lagi melihat kejadian itu. Yuli segera menyeka keringat di wajah. Ia sadar jika itu adalah gambaran kematian dari Basukir dan istrinya. Ia segera bangkit, tapi kakinya masih terasa berat untuk berlari. Yuli benar-benar seperti mati rasa. Dadanya bergemuruh hebat. Mulutnya tak henti-henti berteriak. Entah terdengar keras ataupun pelan, tapi ia bisa memastikan. Ia terus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari area waduk tersebut. Tempat itu telah dipenuhi oleh sosok-sosok yang mengerikan yang melambaikan tangannya kepada dirinya Yuli. Yuli tak mampu lagi melihat sosok Basukir yang tergantung. Tak ingin juga ia melihat istri Basukir yang mengenaskan, yang kepalanya hancur oleh batu. Tak sanggup lagi mendengar suara teriakan minta tolong dari puluhan mayat yang tertanam di dalam lubang pilar pondasi. Ia terus berlari, menaiki tangga, pelan atau cepat, ia tak tahu. Tetapi baginya yang dirasa sakit itu, ada dorongan begitu kencang mengempaskan tubuhnya, hingga terhenyak di sebuah lahan luas di area waduk. Pak Wasir, Yuli terus menanggil Pak Wasir. Nyalinya yang masih ciut semakin menipis saat ia tahu hanya gelap di sekelilingnya. Walaupun ia masih di area waduk, tapi Yuli terus meneriaki nama Pak Waris yang meminta tolong karena ketakutannya. Perlahan ia paksa tubuh lemahnya untuk berdiri. Dengan menggapai apapun yang ada di depannya, berusaha melangkah dalam kegoyahan. Hanya suara gemercak akibat tapak kaki Yuli yang menyentuh batu kerikil dan menemani langkahnya. Suasana begitu sunyi kala Yuli tersadar. Tak ada semilir angin. Bahkan dirasa begitu hampa tempat yang dirinya kira adalah tempat awal yang ia datangi. Namun keyakinan itu memudar seiring tak dijumpai gubuk kecil, juga tanda sebagai tempat yang ia hafal ketika ia masuk ke tempat tersebut. Hingga ratusan langkah Yuli lalui, tetapi belum juga ia sampai di tempat yang ia yakini adalah benteng seng yang menjadi pembatas antara area waduk dan lahan warga. Rasa lelah kembali mendera, di samping merasai keanehan yang tidak beres di tempat itu. Membuat Yuli berhenti mengatur ritme napas, sembari memulihkan pikiran dan akal sehatnya. Yang dirasa usahanya telah usai, namun ternyata masih satu lagi yang harus Yuli lakukan,
yaitu untuk mengakhiri semua ini. Berawal dari satu bisikan dari Basukir yang mengejutkan Yuli. "Yul, masih satu lagi usahamu agar semua ini bisa berakhir. Bongkar pasak jagur yang tertanam di belakang bangunan kantor. Sekarang jalanlah, mengikuti jalan setapak yang ada di depanmu. Jangan kau perhatikan apa yang kau temui. Jangan berhenti apalagi sampai kau mampir." Berpikir sejenak, akhirnya Yuli memilih untuk mengikuti bisikan yang menuntunnya. Tak berapa lama kemudian, Yuli sampai di sebuah tempat, di mana di tempat tersebut terdapat suara riuh. Bukan sebuah pasar yang dia lihat, melainkan keramaian rombongan proyek yang sedang bekerja di dalam sebuah bangunan kecil. Sesampainya Yuli di tengah-tengah kerumunan orang-orang pekerja proyek itu, satu suara tiba-tiba menghentak memberi perintah. Seketika, semua orang yang ada di sana membubarkan diri untuk melanjutkan pekerjaannya. Tak lama Yuli segera berlari ke arah belakang bangunan itu. Dicarinya sebuah gundukan tanah yang dia yakini sebuah kuburan kecil untuk menanam pasak jagor yang dimaksud Basukir. Setelah membongkar beberapa gundukan, hasilnya masih nihil. Ia tak menemukan barang yang dimaksud pasak jagor tersebut. Hingga tubuhnya yang semakin lemas, dia memilih untuk menyandarkan punggungnya di tembok bangunan. Matanya masih menelisik ke sekeliling halaman, masih mencoba untuk mencari. Namun, dia masih belum menemukan apapun. Hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah batu sebesar kepala orang dewasa yang tergeletak di samping gundukan yang sudah Yuli bongkar. Yuli bangkit. Dia coba untuk memindahkan batu dan menggalinya. Tak lebih dari 1 meter galian, dia menemukan bungkusan berwarna hitam. Diambilnya bungkusan itu dan dibuka. Setelah Yuli sudah naik ke atas, namun sebelum ia membuka, satu bisikan kembali menusuk gendang telinga. "Jangan dibuka, bawa bungkusannya dan segera keluar dari tempat itu." Yuli langsung tersentak saat itu. Tak mau berlama-lama di tempat itu, Yuli bergegas untuk keluar bangunan. Puluhan bahkan ratusan meter ia berlari tanpa menoleh dan memperhatikan sekeliling. Sampai di sebuah jalan bercabang, barulah Yuli menyudahi gerak cepat kakinya. Sebentar ia berjongkok, mengatur napas dan detup jantungnya. Setelah dirasa cukup, kembali bangkit ia. Kepanikan seketika menyusup pikirannya. Ia tak tahu lagi arah yang harus ia ambil. Sementara di sekeliling dipenuhi oleh kabut tebal. Kali ini ia harus memilih jalan yang menurutnya benar. Sebentar kemudian, suara gamelan terdengar nyaring. Suara gamelan yang dibarengi tembang itu terus bergema. Iramanya mengalun lembut, membuat siapapun yang mendengarnya akan tunduk menyesapi tiap baitnya. Tak terkecuali Yuli, kepalanya ikut tertunduk dan perlahan tersimpuh. Duduk di antara puluhan lelaki tua yang lebih dulu duduk. Entah sejak kapan, namun tiba-tiba Yuli mendapati dirinya berada di depan sebuah bangunan yang di dalamnya ada sebuah pentas gamelan dan tembang yang mengiringinya. Beberapa detik berlalu, suasana sejenak hening. Semua kepala tertunduk, bersujud memberi hormat. Tak berapa lama suara gong mengalun 3 kali berturut-turut, membarengi kemunculan sosok bertanduk. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya seperti sedang membawa sesuatu. Sampai Yuli terkejut sendiri setelah melihat apa yang ia bawa. Tubuh dari temannya yang sudah tak berdaya, Agus dicengkram kuat oleh sosok itu. Tak lama, sosok itu mengangkat tubuh Agus dengan auman dan geraman penuh amarah. Sebelum tangan kanannya merobek tubuh Agus, satu bisikan sekali lagi menghentakkan gendang telinga Yuli. "Bakar pasak jagur itu, cepat!" Seakan tersengat listrik, tubuh Yuli dengan segera berlari, melewati puluhan sosok yang sedang bersimpuh, menuju sebuah obor yang tertempel di salah satu pilar bangunan tersebut. Tak butuh waktu lama, bungkusan hitam yang di dalamnya berisi pasak jagur itu terbakar. Apinya meluap-luap hingga mampu membakar bangunan limasan. Sementara sosok bertanduk itu terlihat terkejut dan panik setelah melihat luapan api membakar dengan cepat limasan tersebut. "Kamu berani menghancurkan istanaku? Nyawamu takkan selamat!" Geraman penuh amarah dari sosok bertanduk itu mengarah ke arah Yuli yang masih berdiri. Kemudian, satu persatu, atap limasan berguguran.
Suara takan dari pilar limasan itu begitu keras, sampai membuat sosok itu seketika terhempas oleh atap yang begitu besar dan kuat. Yuli tersentak dan tersadar. Ia kemudian dengan cepat berlari mundur menjauh dari limasan yang sekarang sudah terlalap oleh api yang sangat besar. Yuli terdiam dalam tangis, meratapi reruntuhan limasan menimbun tubuh Agus di dalamnya. Seketika itu juga, suasana di tempat itu gelap, sunyi, yang ada hanya kabut tipis berseliweran. Akan tetapi, ketika baru saja kaki Yuli bergerak, dari belakang terdengar suara riuh meminta tolong. Segera ia membalikkan tubuh, mendapati waduk yang besar tersebut perlahan roboh. Selangkah Yuli beranjak. Dia terkesiap sebentar dan diam. Kemudian memalingkan kepala, beradu pandangan dengan beberapa sosok yang berada di belakangnya. Tak hanya wajah mereka yang putih dan sayu, suara rintihan menyayat seakan meminta tolong juga keluar dari mulut mereka. Antara takut dan iba, Yuli buru-buru melangkah, mendekat ke arah kerumunan orang yang sedang menyaksikan waduk itu roboh sepenuhnya. Tubuh Yuli mematung, ia seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat, di mana waduk yang sangat besar itu roboh dengan mudahnya, tanpa harus dibantu dengan alat berat maupun dibom sekalipun. Runtuhan dari waduk itu menyebabkan sorak teriakan bersukacita dari warga yang melihatnya. Ternyata, hampir semua masyarakat yang tinggal di sini sudah tahu akan tumbal yang berasal dari waduk itu. 30 menit kemudian, beberapa alat berat, ambulan, pemadam, dan truk pun tiba di tempat itu. Bangunan waduk roboh, yang ada hanya asap tebal mengepul membumbung tinggi. Hingga tak lama, rintikan hujan menyambut sebagian deras. Tubuh Yuli basah kuyup dan meredakan asap dari bangunan yang roboh. Yuli mengendadahkan kepalanya ke atas, menyambut air hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Rasa lelah dan lega menghantar Yuli pada perasaan gelap. Tanah tempatnya berpijak seakan berputar, serta hanya hitam, semakin pekat menghitam. Tubuhnya roboh dengan ulasan senyum mengembang. Waktu pun berputar, hingga sampai di hari itu. Hari di mana Yuli tersadar setelah 3 hari 2 malam pingsan. Yuli tersadar ketika mendengar suara Pak Waris yang mencoba membangunkannya. "Loh, Pak, saya di mana?" Satu pertanyaan akhirnya meluncur. Setelah ia terbangun dan melihat Pak Waris di depannya. "Kamu di rumah Bapak, Yul." Bukan Pak Waris yang menjawab. Suara itu berasal dari sosok Pak Widodo yang duduk di sebelah Pak Waris. "Pak Wid, alhamdulillah kamu sudah sadar, Yul." "Semua sudah selesai, Yul," kata Pak Waris. Napasnya lega, rampas, dan melonggarkan dadanya Yuli. Senyum tipis juga menghiasi bibir pucatnya, yang selama 3 hari 2 malam terkatup rapat. Obrolan ringan bersama keduanya menghantarkan sampai pada waktu senja tiba. Hingga sejenak Yuli terdiam, mendengar suara lantunan bacaan tahlil yang tak jauh dari kamarnya. Bingung bercampur penasaran membuat Yuli memaksakan bangkit, meski tubuhnya terasa lemas dan ngilu. Kesedihan mendalam seketika menyirat pada wajahnya, manakala Pak Waris memberitahu jika Mbah Sukir telah meninggal 2 hari yang lalu. Saat itu juga, memori ingatannya memutar semua kejadian yang telah ia lalui. Rasa takut, ngeri, tegang, dan sakit sangat tak ingin ia ulangi. Yuli masih terus diam di kamarnya, tak tertarik dengan suara riuh para tetangga yang telah selesai berdoa. Sampai waktu telah gelap dan suara di luar hanya beberapa saja, kaki Yuli tergugah untuk melangkah. Tampak beberapa lelaki duduk bersama Pak Widodo yang baru saja selesai melaksanakan kewajiban sholat 3 rakaat. Melihat kehadiran Yuli, semua terdiam dan hanya menatapnya dengan tatapan yang datar. "Agus sama Cahyo di mana, Pak?" tanya Yuli seketika ikut duduk. "Mereka lagi di rumah Pak Waris, Yul. Lagi dirawat," jawab Pak Widodo. Mendengar itu Yuli mengangguk dan tertunduk. Ternyata Mbak Sukir benar-benar orang yang baik, yang sudah mau membantu sampai sejauh ini, dan rela mengorbankan nyawanya demi kedua temannya Agus dan Cahyo. Sampai larut malam, obrolannya masih berlanjut.
Namun Yuli memilih untuk pergi ke rumah Pak Waris guna memastikan Agus dan Cahyo baik-baik saja. Sesampainya di sana, dia disambut oleh senyuman dari Pak Waris dan menandakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. "Silakan masuk, Yul. Itu Agus dan Cahyo sedang makan malam," ujar Pak Waris akan tahu tujuan Yuli datang bertamu. Yuli bergegas masuk dan menemui Agus dan Cahyo yang terlihat sangat lahap, rasa bahagia, senang bisa melihat keduanya seperti dulu. Hingga air mata Yuli menetes, menandakan rasa bersyukur bisa bertemu dengan kedua temannya. Agus dan Cahyo menoleh, kemudian bangkit dan duduk berlari berhamburan ke arah Yuli yang sedang berdiri tersenyum. Mereka berpelukan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.